Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Laila Amalia dengan NIM 2041050101056 dari kelas Perbankan Syariah 3. Hari ini saya kembali untuk menanggapi video dari dosen Bapak Abdullah Nafis dengan materi tentang penghitungan pendapatan nasional. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas tentang pendapatan nasional ini? Mari kita simak berikut ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah definisi dari pendapatan nasionalnya itu sendiri. Nah, pendapatan nasional adalah nilai total dan nilai output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahunnya. Jadi pendapatan nasional itu seperti nilai totalnya atau nilai jumlahnya pendapatan yang didapat oleh suatu negara itu, baik itu dari berupa pendapatan barang ataupun jasanya, dan itu dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, pengertian dari pendapatan nasional itu sendiri memiliki beberapa konsep pendapatan nasional yang memiliki cara perhitungan masing-masing sesuai rumus pendapatan nasional tersebut. Tujuan dari pendapatan nasional ini adalah menggambarkan tingkat ekonomi yang telah dicapai dan nilai output yang diproduksi, komposisi pembelanjaannya, komposisi pembelanjaan agregatnya, sumbangan dari berbagai sektor perekonomian, dan tingkat kemakmuran yang dicapai oleh suatu negara itu. Data pengertian pendapatan nasional ini juga dapat digunakan untuk memprediksi perekonomian suatu negara pada masa yang akan datang. Dengan demikian, data pendapatan nasional ini dapat dimanfaatkan pelaku bisnis untuk merencanakan kegiatan ekonominya dan merumuskan perencanaan ekonomi untuk membangun negara di masa yang mendatang. Pendapatan nasional ini adalah memiliki komponen yang terdiri dari konsumsi, tabungan atau investasi, pemerintah, dan masyarakat dari luar negeri. Nah, untuk konsep dari pendapatan nasionalnya itu sendiri, ya yang pertama itu ada produk domestik bruto, nah yang kedua juga ada produk nasional bruto, yang ketiga ada produk nasional neto, yang keempat ada pendapatan nasional neto, yang kelima ada pendapatan perseorangan, dan yang terakhir ada pendapatan yang siap dibelanjakan. Nah, pertama kita akan membahas tentang produk domestik bruto atau bisa disebut dengan gross domestic product. Nah, di mana produk domestik bruto ini merupakan jumlah produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik ini selama 1 tahun saja. Nah, produk domestik bruto ini memiliki rumus yang dimana rumusnya itu adalah produk domestik bruto sama dengan pendapatan masyarakat dalam negerinya ditambah dengan pendapatan masyarakat luar negerinya atau pendapatan asing dari luar negeri itu sendiri. Selanjutnya ada produk nasional bruto atau bisa kita sebut dalam bahasa Inggrisnya itu adalah gross national product. Nah, di mana produk nasional bruto ini adalah nilai produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun. Nah, itu termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut di luar negerinya. Jadi, jika ada seorang wanita ataupun pria asal Indonesia yang menjual pakaian di suatu negara luar negeri, misalnya entah itu negara Vietnam, negara Thailand, ataupun sebagainya, barang atau jasa yang dihasilkannya itu termasuk ke dalam gross national product atau produk nasional bruto. Nah, untuk menghitung dari produk nasional bruto ini, rumusnya yang adalah gross national product sama dengan pendapatan warga negara Indonesia dalam negeri ditambah pendapatan warga negara Indonesia luar negeri dikurangi pendapatan asing dalam negerinya. Nah, yang selanjutnya ada produk nasional neto atau dalam bahasa Inggrisnya itu bisa dikatakan netto national product, di mana produk nasional neto ini adalah produk nasional kotor dari gross national product dikurangi penyusutan barang modal. Jadi rumusnya itu seperti produk nasional neto sama dengan gross national product dikurangi depresiasi atau penyusutan barang dari modal itu sendiri. Selanjutnya ada pendapatan nasional neto
atau Net National Income. Nah, pendapatan nasional neto ini adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Nah, untuk menghitung pendapatan nasional neto ini, rumusnya adalah pendapatan nasional neto sama dengan neto nasional produk dikurangi pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan pajak-pajak lainnya. Oke, selanjutnya ada pendapatan perseorangan, atau dalam bahasa Inggrisnya itu bisa disebut personal income. Nah, pendapatan perseorangan ini merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat. Nah, itu termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Misalnya tuh kayak gaji karyawan kantoran, ataupun pendapatan dari wira swasta yang didapatkan secara berantai. Misalnya kayak berdagang gitu kan. Nah, untuk pendapatan perseorangan itu sendiri memiliki rumus, yaitu pendapatan perseorangan atau personal income sama dengan net national income dikurangi pajak perusahaan, dikurangi iuran, dikurangi laba ditahannya, dan ditambah transfer payment-nya. Nah, apa sih transfer payment-nya itu? Transfer payment-nya ini adalah penerimaan-penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagian dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti halnya pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Nah, yang terakhir itu ada pendapatan yang siap untuk dibelanjakan, atau pendapatan ini memiliki nama lain seperti disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi atau selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Nah, disposable income ini rumusnya adalah disposable income sama dengan personal income dikurangi pajak langsungnya, di mana pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, seperti pajak pendapatan atau pajak gaji dari seseorang itu. Nah, ketika kita belajar tentang perhitungan pendapatan nasional, itu pasti ada manfaatnya kan untuk kita. Kenapa kita harus belajar perhitungan pendapatan nasional? Karena emang ada manfaatnya. Nah, manfaat dari perhitungan pendapatan nasional ini, yang pertama yaitu mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Jadi dari perhitungan ini kan kita jadi tahu kemakmuran suatu negara itu setingkat mana. Nah, yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Nah, misalnya tuh yang dievaluasi dalam tahun ini aja atau dari tahun lalunya aja gitu. Nah, yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Nah, yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator perbandingan kinerja antar negara. Jadi kan kita juga bisa ngelihat kinerja, gak cuma kinerja dari negara kita sendiri gitu, tapi juga bisa ngelihat kinerja dari antar negaranya itu. Nah, yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Nah, yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktunya. Kan jelas yang kita hitung per tahunnya ya. Jadi kita punya perbandingan antara tahun yang lalu, tahun yang sekarang, maupun tahun yang di masa depan. Nah, yang terakhir ada sebagai indikator dari perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Nah, dalam metode pendekatan nilai produksi ini, pendekatan nilai produksinya ini adalah menjumlahkan barang atau jasa yang diproduksi oleh seluruh usaha, baik itu BUMN ataupun UMKM pada suatu negara dalam waktu setahunnya itu, di mana rumusnya itu adalah pendapatan nasional sama dengan harga barang pertama dikali jenis barang pertamanya ditambah harga barang kedua dikali jenis barang keduanya, dan itu seterusnya ditambah seperti itu sampai ke harga barang yang kita inginkan dan juga jenis barang yang kita inginkan itu. Nah, yang sekarang itu juga ada metode pendekatan pendapatan, di mana metode pendapatan nasional ini dihitung
dengan menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberi sumbangan terhadap proses produksi, di mana rumusnya itu terdapat pendapatan nasional sama dengan upah atau gajinya itu ditambah dengan biaya sewa tanah atau gedung atau harta tetap lainnya, dan ditambah dengan bunganya, lalu ditambah dengan profit atau keuntungannya. Itu untuk mencari pendapatan nasionalnya. Sedangkan untuk metode pendekatan pengeluarannya ini adalah penjumlahan semua pengeluaran dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan masyarakat pada periode tertentu saja, di mana rumusnya yaitu pendapatan nasional sama dengan konsumsi dari rumah tangga itu ditambah investasinya, ditambah dari pengeluaran pemerintahnya, lalu dikalikan dengan hasil pengurangan antara ekspor dan impornya. Mari kita bahas pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islamnya. Nah, pendapatan nasional dalam perspektif ekonomi Islamnya ini harus dapat mengukur penyebaran pendapatan individu di rumah tangga. Pendapatan nasional ini juga harus dapat mengukur produksi di sektor pedesaan. Pendapatan nasional ini juga harus dapat mengukur kesejahteraan ekonomi Islamnya, sehingga penghitungan pendapatan nasional ini bisa mengukur ukuran dari kesejahteraan sosial Islaminya melalui pendugaan nilai santunan antar saudara dan sedekah. Jadi intinya emang kalau dalam perspektif ekonomi Islamnya itu pendapatan nasional ini harus bisa mengukur kesejahteraan ekonomi dari Islamnya itu untuk kemaslahatan bersamanya itu jelas. Nah, dari mana aja sih sumber-sumber pendapatan nasional dalam ekonomi Islam ini? Jadi dalam pendapatan nasional ekonomi Islam ini pasti punya sumber-sumbernya kan. Nah, yang pertama itu ada ghanimah, di mana ghanimah ini adalah harta rampasan perang, yang dimana hartanya itu berupa jenis barang bergerak yang dapat dipindahkan. Ini biasanya terjadi pada saat zaman Rasulullah gitu kan, waktu perang gitu kan, pasti ada harta rampasan perangnya itu. Yang selanjutnya itu ada pendapatan nasional yang diperoleh dari sedekah, di mana sedekah ini adalah pemberian dari seorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Nah, sedekah ini sebenarnya pengertiannya lebih luas dari sekedar zakat ataupun infak itu sendiri. Karena sedekah itu tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, tapi juga sedekah itu mencakup segala amal atau perbuatan baik. Nah, kalau untuk infaknya sendiri, infak itu adalah mengeluarkan harta yang pokok, mencakup zakat dan non-zakat. Infak ini wajib, di antaranya itu zakat, kafarat, nazar, dan lain-lain. Nah, infak ini sunnahnya itu diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak untuk bencana alam, dan infak untuk kemanusiaan dan lain-lain. Sedangkan zakat itu sendiri adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Nah, zakat itu dari segi bahasa berarti bersih, mensucikan, subur, berkat, dan berkembang. Nah, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, zakat itu terbagi menjadi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal, di mana zakat fitrah ini adalah zakat yang dikeluarkan pada saat bulan suci Ramadan mendekati hari raya. Nah, itu kan ketentuannya sudah jelas. Yang kedua ada zakat mal, di mana zakat mal ini adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil harta benda kita gitu. Nah, yang selanjutnya itu ada urs. Urs jamaknya dalam bahasa Arab itu adalah usyur, berarti 1/10. Nah, dalam tradisi masyarakat Arab, urs merupakan pungutan 1/10 dari harta yang diperdagangkan ketika seseorang melintasi perbatasan suatu negara. Nah, kalau di masa sekarang, urs itu lebih dikenal dengan bea cukai. Selanjutnya ada pendapatan nasional hasil dari jizyah. Jizyah itu adalah pajak per kapita yang diberikan oleh penduduk non-muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam itu sendiri. Nah, yang selanjutnya itu ada pendapatan nasional yang berasal dari haraj,
di mana kharaj adalah cukai hasil tanah yang dikenakan atas orang yang bukan Islam. Nah, dalam undang-undang syariahnya, kharaj adalah cukai untuk tanah pertanian. Kharaj itu tidak disebut dalam Quran ataupun hadis, tetapi lebih ke ijma atau konsensus ulama Islam dan bagian dari tradisi Islam atau urf. Yang selanjutnya itu ada pajak, tambang, dan harta karun. Dimana seperti yang kalian ketahui pajak tambang dan harta karun itu seperti apa, pasti kalian udah ada pandangan kan ya. Yang selanjutnya yang terakhir itu ada wakaf. Nah, yang terakhir ada wakaf. Wakaf sebagai salah satu istilah dalam syariah Islam. Wakaf itu diartikan sebagai pembekuan hak milik atas mata benda atau untuk tujuan menyedekahkan kegunaan atau manfaatnya untuk kebajikan atau kepentingan umum. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya tanggapi dari video Bapak Abdul Wadud tentang penghitungan pendapatan nasional. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.